Mari kita membaca Mazmur 23 sekali lagi. Kita membaca Mazmur 23. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir, dan kita akan baca ini untuk melihat kehidupan Daud di Yerusalem. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Baik kami yang tua maupun kami yang kanak-kanak. Kami memerlukan firman Tuhan. Berikanlah firman-Mu kepada kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dan pimpin dan pakai hamba-Mu yang hina ini. Supaya melalui khotbahnya, setiap kami mendapat berkat yang limpah. Tuhan anugerahkanlah berkat, anugerahkanlah pimpinan, anugerahkanlah penyertaan, sehingga kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, remaja-remaja dan para pemuda, Tuhan membangkitkan banyak pemimpin di dalam sejarah. Banyak dari mereka adalah orang-orang jahat. Loh, kenapa bisa jahat? Kok sudah jadi pemimpin jahat? Sebenarnya bukan karena mereka jadi pemimpin, maka mereka jahat. Tapi karena sebagai pemimpin, tidak ada lagi yang menahan mereka. Kalau mereka mau liar, tidak ada yang berani bilang stop, tidak boleh liar. Kalau mereka mau jahat, tidak ada yang berani mengatakan stop, kamu tidak boleh jahat. Maka pemimpin ada di dalam keadaan bahaya. Anak-anak, bahagia kamu. Karena kamu ada orang tua yang bisa bilang, tidak boleh, jangan, no. Maka kamu kalau mau lakukan hal yang jahat, orang tua bilang, tidak boleh, ada yang halangi. Akhirnya karena ada yang halangi, kamu tidak melakukan tindakan yang jahat. Bagaimana dengan anak-anak remaja? Kamu juga bahagia. Ada guru di sekolah, ada orang tua di rumah yang masih mengingatkan kamu. Jangan. Waktu kamu melakukan hal yang jahat, orang tua mengatakan tidak boleh. Tuhan marah kalau engkau kerjakan ini. Sehingga masih ada yang halangi engkau. Anak-anak muda, mungkin kamu sudah ada dalam keadaan lebih bahaya. Loh, kenapa lebih bahaya? Karena yang bilang tidak boleh, yang bilang jangan, mungkin sudah tidak hidup bersama dengan kamu. Kamu sudah ada di kos, atau kamu sudah hidup lebih mandiri, kamu tidak lagi diperlakukan seperti anak kecil. Orang tua tidak harus memberikan arahan tiap hari. Jadi ada banyak hari, ada banyak keputusan yang kamu ambil sendiri. Tanya ke orang tua, tidak perlu. Memang sudah tidak perlu, kamu sudah anak muda. Tapi karena tidak ada orang yang bisa mengatakan jangan, seperti waktu kamu masih kecil, maka kamu adalah dalam bahaya yang lebih besar. Tapi bahayamu masih lebih kecil karena tetap ada orang tua. Tetap ada orang yang lebih senior. Tetap ada orang-orang yang lebih dewasa yang akan mengingatkan kamu. Maka marilah kita semua yang masih muda, cari orang yang lebih senior untuk menjadi rem, supaya kamu tidak terus ada di dalam kehidupan yang rusak. Jangan pikir bebas itu baik. Bebas itu baik kalau dikendalikan dengan hikmat. Dan hikmat kadang-kadang ada pada orang yang lebih tua, bukan ada padamu. Maka yang muda cari orang yang lebih dewasa, lalu katakan, ayo dong larang saya, marahin saya kalau saya salah. Bagaimana dengan orang dewasa? Berbahagialah kamu kalau kamu punya teman-teman atau orang yang lebih tua, atau pemimpin-pemimpin yang mengatakan jangan, ini tidak boleh kamu lakukan. Kamu melanggar firman Tuhan, kamu melanggar hal yang Tuhan tidak suka. Nah, saudara berbahagia. Tapi kalau engkau menjadi pemimpin, mungkin cuma sedikit yang akan bilang tidak boleh kepada kamu. Berbahagialah pemimpin yang punya anak buah yang masih ingatkan kamu tentang mana boleh, mana tidak. Ketika orang yang dibawa mengatakan kepada pemimpin, Bapak, engkau pemimpin yang saya hormati, tapi menurut saya ini salah Pak, berbahagialah kamu. Tapi kalau semua bawahan sudah tidak berani bicara, nanti kalau bicara dimarahin bagaimana? Semua bawahan cuma memuji-muji. Bagaimana pendapatmu? Bagus Pak, bagus, sangat hebat. Kamu bahaya. Berbahagialah kalau masih ada yang menghalangi, masih ada yang memberi aturan,
Masih ada yang menahan kamu untuk tidak melakukan dosa. Tapi kalau engkau sudah jadi raja, jadi pemimpin sebuah negara, jadi pemimpin atas seluruh kerajaan besar, siapa berani bilang tidak kepada kamu? Waktu engkau mengatakan, saya mau perang, tentara cuma bilang, saya siap, saya akan berperang bagi kamu. Waktu saudara bilang, saya mau jajah negara ini, seluruh tentara mengatakan, mari berperang demi Tuanku dan Rajaku. Tidak ada yang berani beri nasihat yang melawan kamu. Tapi kalau raja masih ingat, aku cuma umatnya Tuhan. Ada Allah di atas saya, ada orang-orang bijak yang dari Tuhan ada di sekitar saya. Saya harus dengar mereka. Saya harus dengar suara Tuhan. Berbahagialah kamu. Karena engkau punya rem di dalam hatimu yang mengatakan, saya mesti tunduk. Saudara ingat ya, kalau engkau masih punya perasaan, saya mau taat, saya mau tunduk, engkau orang bahagia. Kalau kamu cuma punya pikiran, saya mau berontak, saya mau lakukan apa yang saya mau, engkau ada dalam bahaya. Dengarlah nasihat ini. Jangan buang nasihat ini. Jangan tertawakan nasihat ini. Jangan hina nasihat ini. Setiap orang yang masih punya pemimpin, yang masih punya orang mengarahkan, berbahagialah kamu. Di dalam wisuda untuk STTRI, Pak Stephen Tong mengatakan setelah wisuda, kamu bahagia, tapi kamu juga bahaya. Kenapa bahagia? Karena sudah selesai studi. Tapi juga bahaya. Kenapa bahaya? Karena sudah tidak ada dosen di kelas yang mengatakan ini salah, ini tidak boleh, ini kurang. Saudara jangan cuma suka dipuji. Senanglah kalau orang terus bilang kekuranganmu. Karena engkau masih diarahkan untuk hidup yang lebih baik. Nah tapi ketika Daud jadi raja, siapa berani nasihati dia? Maka Daud langsung ingat, saya jadi raja nomor 2, yang kedua, urutan kedua. Siapa raja pertama? Saul. Sebelum aku, ada Saul jadi raja. Nah ini yang jadi perenungan Daud. Daud ingin tahu, kenapa Saul bisa ditolak oleh Tuhan. Dia tidak mau ditolak Tuhan. Dia diangkat jadi raja, karena Tuhan mengatakan, saya sudah tidak mau Saul. Saya akan ambil rohku dari Saul dan saya berikan kepada Daud. Sekarang Daud menerima roh Tuhan dan dia diurapi oleh Samuel. Lalu setelah perang besar antara Filistin dan Israel, Saul mati, Yonatan juga mati. Seluruh anak-anak Saul mati. Hanya satu yang masih hidup, tetapi dia pun adalah orang yang tidak diperhitungkan. Orang cacat yang tidak ada kekuatan untuk menjadi raja. Maka semua orang Israel mengatakan, Saul sudah mati, Yonatan sudah mati, anak-anak Saul tidak ada yang kuat. Semuanya orang-orang yang tidak mempunyai mental seorang yang menjadi teladan. Maka mereka mengatakan, Daud, engkau sajalah menjadi raja atas seluruh Israel. Setelah Daud jadi raja, Daud jadi sombong? Tidak. Daud langsung cari tahu, kenapa Saul dibuang Tuhan. Maka dia mulai tanya, dia mulai selidiki, dia baca catatan-catatan dari raja-raja. Setiap raja di Israel itu punya pencatat tentang semua tingkah laku dari raja. Nah Tuhan mengizinkan Daud punya hati yang rendah. Dia mau belajar, maka dia pelajari, mana ya catatan tentang tindakan Saul. Dia sudah dapat, dia buka tulisan-tulisan itu. Dia buka lembar kulit yang isi tulisan itu. Dia buka semua gudang, tempat menyimpan tanah liat, tempat tulisan-tulisan tindakan Saul dicatat. Lalu dia mulai pelajari. Dia pelajari satu persatu. Dia selidiki dan dia sadar. Saul sudah lupa. Dia harusnya tunduk sama Tuhan. Dia sudah jadi raja. Dia tidak mau tunduk kepada siapapun. Dia sudah paling tinggi. Siapa bisa lawan saya? Berani lawan saya matikan kamu. Samuel pun ditolak oleh Saul. Samuel mengatakan, Saul, jangan tidak mematikan seluruh orang Amalek. Tuhan menghukum mereka. Tapi Saul bilang, Samuel tahu apa sih? Masa semuanya dibasmi? Masa kambing domba dan juga sapi semua harus dimatikan? Enggak, saya mau ambil binatang paling bagus. Saya mau ambil ternak yang paling sehat supaya ada keuntungan. Samuel enggak ngerti hal-hal ini. Jadi Saul menghina Samuel, sudah merasa diri pintar. Orang bodoh adalah orang yang merasa semua orang lebih bodoh dari dia. Nah ini prinsip orang bodoh yang saya dapat dari Pak Tong. Jadi kalau saudara merasa, dia lebih bodoh dari saya, si ini lebih bodoh dari saya, si itu lebih bodoh. Jika semua orang kamu pikir lebih bodoh dari kamu, maka kamu orang bodoh. Nah ini prinsipnya ya. Jadi coba, menurut saudara berapa banyak orang lebih bodoh dari engkau, itu menunjukkan level kebodohanmu.
Wah, saya sih punya kenalan 190 lebih bodoh dari saya. Berarti engkau lumayan sangat bodoh. Saudara punya kenalan 100-100-nya lebih bodoh dari saya. Berarti engkau adalah orang bodoh yang tak tertolong lagi. Nah, Saul adalah orang bodoh. Karena dia rasa semua orang lebih bodoh dari saya. Samuel pun tahu apa sih? Samuel bilang, Saul, Tuhan mau kamu hancurkan seluruh harta orang Amalek. Saul bilang, bodoh. Itu bodoh. Aku lebih ngerti. Aku lebih pintar, aku lebih tahu. Akhirnya dia ambil jalan sendiri. Dia merasa lebih pintar dari Nabi Tuhan. Dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Maka Tuhan bilang, oh kamu lebih pintar ya. Ya sudah, jadi raja sendiri aku tidak menyertai lagi. Jadi raja sendiri, saya tidak mau kamu lagi. Saudara, kalau Tuhan bilang itu ke kita, matilah kita. Kalau Tuhan mengatakan kamu pintar, kamu ambil jalan sendiri, kamu gak perlu nasihat. Ya sudah, jalanlah sendiri, aku gak ikut-ikut lagi. Wah, kalau ini terjadi kita habis. Dan Tuhan katakan itu kepada Saul. Kamu raja yang sangat pintar. Kamu punya pikiran hebat. Kamu punya pertimbangan hebat. Kamu tidak perlu Tuhan. Silakan jalan sendiri. Saudara, jika Tuhan hari ini mengatakan kepadamu, silakan jalan sendiri. Saya beritahu satu hal. Engkau baru rasakan efeknya bertahun-tahun dari sekarang. Di dalam tahun-tahun ke depan, setelah Tuhan bilang Saul jalan sendiri. Saul belum merasa ditinggalkan Tuhan. Masih oke kok. Aku berperang masih menang. Masih ada Abner, panglima yang hebat yang mengalahkan musuh. Masih ada tentara terkuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi Saul merasa memang ditinggalkan Tuhan itu apa sih? Aku gak merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi saudara, saya beritahu satu hal. Momen Tuhan meninggalkan, momen itu engkau belum rasa. Mungkin 5 tahun dari sekarang baru engkau rasa. Mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun. Yang paling celaka, seumur hidup tidak rasa. Begitu mati dibuang Tuhan. Ini yang paling mengerikan. Maka saudara sekalian, Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan dia tidak tahu. Tetapi Tuhan mulai izinkan dia diganggu. Diganggu roh jahat, diganggu ketidakstabilan, dan diganggu kesombongan yang makin besar. Makin sombong, ini tanda ditinggalkan Tuhan. Maka Daud pelajari dengan gentar. Oh, Saul sombong ya. Coba saya baca catatan sebelum dia jadi raja. Dia panggil panitera negara. Dia panggil bendahara negara. Dia panggil ahli. Semua harta-harta yang ada di dalam kerajaan Israel. Saya mau tahu dong, ada tidak catatan mengenai Saul sebelum dia jadi raja? Oh Tuhan kami cari ya. Wah dulu carinya susah. Kalau sekarang tinggal pakai search ya. Saudara masuk ke Windows atau masuk ke OS-mu, kemudian search file yang ada di laptop atau ada di komputermu. Nanti langsung keluar beberapa file. Tolong cari catatan tanggal segini, langsung dapat. Tolong cari catatan judul ini, langsung dapat. Zaman itu nggak ada search, yang ada adalah cari pakai mata, pakai kaki, pakai tangan. Pergi ke satu gudang, cari di situ. Kalau tidak ada, pergi lagi ke gudang lain. Dan gudang tidak tentu di kota yang sama. Aduh, catatan tentang Saul sebelum jadi raja. Raja Daud untuk apa? Aku mau belajar cara jadi raja. Hah? Sudahlah, engkau sudah raja hebat kok. Engkau sudah pimpin Yehuda 7 tahun. Dan sekarang engkau jadi raja atas seluruh Israel. Dari hari-hari engkau jadi raja pun, orang sudah tahu engkau lebih hebat dari Saul. Lebih jago dari Saul. Lebih berkualitas dari Saul. Daud bilang, bodoh kamu kalau percaya itu. Aku tidak mau menganggap diriku lebih pintar. Aku perlu belajar. Orang kalau sudah merasa tidak perlu belajar, dia orang bodoh. Ini versi bodoh kedua. Jadi orang bodoh pertama adalah orang bodoh yang menganggap semua orang lain lebih bodoh dari dia. Orang bodoh kedua adalah yang mengatakan gak perlu belajar. Sudah master, sudah ahli. Ngapain belajar? Belajar itu untuk orang biasa. Aku kan jenius. Saudara heran ya, orang jenius itu jarang rasa dirinya jenius. Saya beberapa kali bicara dengan Pak Benyamin Intan, Profesor Benyamin ya. Dia terus bilang, wah si ini pinter ya, si ini pinter. Dia bilang, saudara saya juga orang pinter sekali. Saya bilang, Pak Ben, Bapak juga orang pinter. Dia bilang, enggak, saya enggak. Loh, kalau Bapak enggak pinter kok dapat profesor? Kalau Bapak enggak pinter terus saya sebodoh apa dong? Tapi orang pinter jarang rasa diri pinter. Yang rasa diri pinter biasanya kurang pinter. Nah maka ketika Daud mengatakan, kamu pikir saya pinter? Iya Tuhan, kau pinter, lebih hebat dari Saul. Strategimu lebih mantap, apa yang kamu lakukan lebih berhasil dari dia. Daud bilang, enyahlah, kamu penggoda. Saya bodoh, maka saya perlu belajar. Sekarang cari. Tolong cari catatan-catatannya. Saya mau baca, saya mau belajar. Oh baik Tuhan, aduh catatannya di mana ya? Catatan sebelum Saul jadi raja, emang pernah dicatat? Kayaknya dulu pernah deh. Di mana? Di gudang A. Gudang A di mana?
di kota di utara Israel. Aduh, mesti pergi ke kota utara Israel. Maka mereka lakukan perjalanan. 1 hari lewat, 2 hari lewat, hari ketiga sampai ke kota itu. Di mana gudangnya? Di ujung tengah. Di ujung kok tengah ya? Di tengah, ujung. Tengah tapi ujung. Di kota. Oke, cari tengah tapi ujung. Tengah kok ujung? Ya pokoknya cari aja lah. Akhirnya mereka sampai di tengah kota. Ternyata di daerah ujung perumahan. Dari rumah-rumah kecil, ada satu bangunan agak besar dari kayu aras. Mereka mendekat tempat itu. Siapa yang punya wewenang buka tempat ini? Oh, kami cari dulu dewan kota, tua-tua kota. Kami tanya siapa yang punya kunci. Mereka tanya, akhirnya ada orang bukakan. Setelah dibukakan mereka lihat ada banyak tulisan-tulisan di tanah liat. Tulisan-tulisan di kulit. Sekarang kita cari satu-satu. Mana tulisan Raja Saul sebelum jadi raja. Catatan hidup dia baca, ini bukan, banyak banget. Ini ada catatan tentang Yonatan. Enggak, Daud enggak cari. Udah bawa aja, siapa tahu dia cari juga. Oke, kita bawa. Apa kita bawa seluruh isinya aja ya? Ya udah bawa seluruh isinya. Ada berapa? Oh, kira-kira kita perlu 4 kereta. 4 kereta. Jadi kita pakai 4 kereta ditarik sapi untuk dibawa ke Yerusalem. Wah, setengah mati. Udahlah, jangan bawa. Kita bawa yang Raja Daud minta aja. Kalau dia minta yang lain bilang apa? Bilang aja nggak ada. Nggak boleh bohong sama raja. Ya bohong sekali masih diampuni. Nggak boleh. Ya terus gimana? Ya sudah, kalau dia suruh kita cari, kita balik lagi. Sekarang cuma cari catatan Saul sebelum jadi raja. Ayo. Maka mereka kumpul. Ini ketemu satu. Ini juga ada satu. Nah lumayan, ada banyak. Sudah cari semua, akhirnya dapat yang diperlukan. Ayo kita bawa. Mereka sampai lagi di Yerusalem. Tuhan, sudah 1 minggu kami adakan perjalanan. Ini yang kami temukan. Mohon please tell me. Cuma ini yang kau perlu. Kalau engkau bilang kurang, balik lagi, matilah kami. Nanti kami sudah kehabisan waktu terus. Daud bilang, nanti saya baca dulu ya. Kalau kurang baru saya suruh. Nanti kamu pergi lagi. Nah ini namanya search engine-nya Daud. Search engine-nya adalah orang-orang suruh pergi. Nah maka Daud baca. Wah, Daud kaget. Saul, Alkisah tentang Saul dan Kish, papanya Saul. Ini adalah orang yang sangat tampan. Badannya tinggi, namun tidak berani. Daud kaget. Hah? Dia nggak berani? Dia tidak berani. Waktu diminta menjadi pemimpin, dia bilang enggak. Saya mau jadi orang yang jaga keledai. Dia maunya jaga keledai. Keledai kok perlu dijaga? Kenapa enggak jaga kambing domba? Karena jaga kambing domba perlu keberanian. Kalau jaga keledai lebih gampang. Jaga keledai aja. Oh, dia mau jaga keledai. Lalu dia cuma jaga keledai. Waktu keledai papanya hilang, dia suruh cari. Dan akhirnya dia disuruh jadi raja. Waktu disuruh jadi raja, dia sembunyi di tempat barang. Daud baca itu, Daud kaget. Aduh, Raja Saul ternyata sebelum jadi raja sangat rendah hati loh. Sangat minder. Sangat tidak rasa dirinya layak. Sangat rasa dirinya kecil. Tapi kenapa ya? Setelah jadi raja, kenapa jadi sombong begini? Dulu waktu bukan siapa-siapa, minder. Sekarang sudah jadi raja, sombongnya setengah mati. Nah orang jadi raja jadi sombong, itu bahaya. Tapi ada orang jadi raja enggak, sombongnya iya. Waduh ini kasihan ya. Saya orang hebat, siapa kamu? Bukan siapa-siapa. Ini keterlaluan. Saul waktu bukan siapa-siapa, dia enggak berani. Tapi waktu dia jadi raja, jadi sombong bukan main. Maka Daud sadar, sebelum saya jadi raja, saya rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan-jangan setelah saya jadi raja, saya jadi sombong di hadapan Tuhan. Maka dia menangis. Semua pegawai panitera negara, bendahara negara kaget. Lihat Raja Daud nangis. Tuhan, baca sejarahnya Saul mengharukan. Oh iya, bukan Saulnya yang mengharukan. Engkau kenapa menangis? Karena aku takut. Hah? Raja Daud takut. Takut apa? Takut kalau aku kayak Saul. Memang Saul bagaimana? Saul dulunya rendah hati. Dia dulunya minder. Dia dulunya enggak berani. Dia dulu anggap dirinya bukan siapa-siapa. Oh begitu ya. Terus begitu dia dikasih kedudukan tinggi sama Tuhan, langsung sombong. Saudara, saya sangat berharap, terutama anak-anak muda di sini, engkau jadi orang yang rendah hati. Karena kalau Tuhan mau pakai engkau sebagai orang besar, engkau rendah hati, engkau lulus ujian. Tapi kalau belum apa-apa sudah sombong, sebelum berhasil sudah dipangkas oleh Tuhan. Sedih lihat anak muda yang belum apa-apa sudah di-cut oleh Tuhan karena terlalu sombong. Kamu pikir kamu hebat? Tuhan akan tunjukkan tidak pakai hidupmu dan kerajaan Tuhan jauh lebih limpah dibandingkan Tuhan pakai engkau. Yang jadi anak muda, coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Pelihara kerendahan hati. Inilah yang kerendahan hati adalah kunci. Engkau akan dipakai Tuhan. Jika engkau terus rendah hati, anggap dirimu bukan siapa-siapa, berbahagialah engkau. Saya tidak peduli berapa besar bakatmu, berapa besar kepintaranmu, berapa besar kemampuanmu untuk dipakai Tuhan. Jika engkau sombong, Tuhan akan cut, Tuhan akan tebang kamu.
Nah saudara, Daud begitu sedih, dia menangis. Ada orang yang begitu rendah hati, akhirnya rusak oleh setan sejak dia punya kedudukan. Begitu diberi kedudukan, orang mulai rusak, mulai jahat, mulai korupsi, mulai sombong, mulai iri hati, mulai mau matikan orang lain. Inilah Saul. Raja Daud jadi ingat, dulu waktu aku jadi pegawai Saul, Saul lihat saya dengan iri terus. Saya dipuji orang, dia lihat dengan iri. Kamu kok dipuji lebih dari saya? Dia lihat saya, dia mau matikan saya. Dia ambil tombak mau lempar saya supaya saya ditancapkan ke dinding. Salahku apa? Dulu aku gak ngerti salahku apa. Aku pikir ada orang yang fitnah saya sehingga Saul benci saya. Ternyata bukan hanya karena difitnah. Yang fitnah saya memang ada. Tetapi Saul memang sudah iri sama saya dari dulu. Kenapa iri ya? Dia raja, aku hanya pegawai biasa. Dia raja, aku bawahannya. Kenapa iri sama saya? Saya tidak pernah incar tahta dia. Saya tidak pernah mau gulingkan dia. Tapi dia iri hati sama saya. Saya nggak mengerti. Sekarang baru saya mengerti. Tuhan kasih kedudukan, iblis hancurkan orang dengan kedudukan. Saudara, doakanlah orang-orang yang Tuhan kasih kedudukan. Doakan juga saya. Saya gembala sidang GRI Karawaci. Saya juga dipilih menjadi pimpinan dari Sinode GRI di dalam Dewan Konsistori. Saya sudah nggak mau. Karena saya tidak mampu kerjakan, saya tidak punya kelayakan. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya menjadi bagian dari pimpinan. 7 orang di Dewan Konsistori. Ini pimpinan di atasnya ketua sinode. Ketua sinode hanya bertindak kalau Dewan Konsistori menyetujui. Jadi ketua sinode adalah bawahan dari Dewan Konsistori. Lalu saya ada di Dewan Konsistori, saya mana layak? Saya orang baru, saya masih muda. Saya tidak mau dicalonkan. Tetapi waktu itu dikatakan, sudahlah ikuti mekanisme pencalonan. Jika Tuhan gak mau, biar kamu gak dipilih. Ternyata terpilih, maka doakan saya. Orang yang rendah hati sebelum menjabat, gak tentu terus rendah hati waktu menjabat. Dan jangan pikir Jimmy Pardede orang hebat. Saya bukan orang hebat. Doakan supaya saya tidak sombong. Doakan supaya saya terus rasa diri tidak layak. Supaya saya terus dipakai Tuhan. Ini saya mohon saudara lakukan. Doakan Pak Stephen Tong yang memimpin seluruh gerakan. Dia yang mempunyai kuasa veto untuk Dewan Konsistori. Jadi kalau Dewan Konsistori punya keputusan, tidak ada yang bisa batalkan. Ketua Sinode harus taat, tetapi Pak Stephen Tong bisa veto. Nah kalau begitu doakan supaya Pak Stephen Tong terus taat sama Tuhan. Doakan supaya orang-orang penting di seluruh gerakan ini taat kepada Tuhan. Doakan supaya seluruh orang yang ada di cabang juga mau rendah hati di dalam kedudukan apapun yang Tuhan berikan. Maka Daud sadar, Tuhan angkat orang tapi iblis hancurkan orang yang diangkat Tuhan. Ngeri sekali. Sekarang Tuhan sudah angkat saya, iblis langsung keker saya. Dia langsung berikan teropong kepada saya dan dia langsung mengatakan, sekarang giliran kamu Daud. Dulu saya sudah hancurkan Raja Saul. Tuhan angkat Saul menjadi raja. Saul menghancurkan Filistin, Saul menghancurkan Amalek. Saya membuat Amalek jadi jahat, tapi Saul menghancurkan Amalek. Saya marah. Sekarang saya akan hancurkan Saul. Saya akan bikin Saul sombong dan saya berhasil. Maka iblis mengatakan, Daud, apa sih hebatnya kamu? Saul pun jatuh oleh karena saya. Apalagi kamu. Saya akan jatuhkan kamu. Saudara, bertarung lawan setan itu mengerikan. Setan sudah pernah jatuhkan Saul. Setan menjatuhkan Adam. Setan menjatuhkan banyak orang-orang di dalam cerita Alkitab. Setan bahkan menjatuhkan Daud di dalam dosa perzinahan. Setan menjatuhkan banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Maka dia akan lihat kita dan mengatakan, kamu siapa? Daud pun bisa saya bikin jatuh. Saul bisa saya bikin binasa, apalagi cuma kamu. Maka saudara dengan gentar mengatakan, oh Tuhan tolong. Setan akan menghancurkan saya. Setan akan bikin saya sombong. Setan akan bikin saya kurang ajar. Setan akan bikin saya penuh hawa nafsu. Setan akan bikin saya mementingkan diri. Setan akan matikan saya. Tuhan tolong saya. Ini yang Daud lakukan. Saya tidak mau seperti Saul, terlalu percaya diri. Saya mau bergantung dengan rendah hati kepada Tuhan. Maka Daud mulai pikir-pikir, saya perlu catatan lebih banyak. Waduh, search engine jadi pusing. Ya Tuhan, catatan apa lagi? Sekarang aku perlu catatan seluruh kegiatan Nabi Samuel. Waduh, celaka, di mana ditaruh ya? Kalau nggak salah ada di selatan atau dekat gua, di dekat Laut Mati, atau ada di mana? Mungkin di dekat Bethlehem atau di mana ya? Aduh, sudah nggak tahu. Raja Daud ini perlu sekali atau perlu banget? Ini perlu sekali banget. Aduh, perlu sekali banget. Jadi harus dicari ya, harus.
Ada tugas lain? Gak ada, ini dulu lakukan. Tuhan, ini berat loh, gak peduli. Ini berat tapi saya harus. Kalau catatan ini tidak ada, aku gak mau jadi raja. Waduh, kalau gitu kita cari. Maka berhari-hari mereka cari. Berminggu-minggu cari gak ketemu. Berbulan-bulan baru dapat. Setelah mereka kumpulkan semua, bawa ke Raja Daud. Raja Daud, saya usulkan kita bikin seluruh catatan di Yerusalem aja yuk. Kita bikin satu bangunan besar. Isinya seluruh catatan yang penting. Boleh-boleh, ayo kita bikin bangunan. Maka Daud baca, Daud pelajari. Daud lihat catatan Samuel, baru Daud tahu Samuel adalah seorang yang dari kecil tinggal di dekat rumah Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan. Dia dari kecil diserahkan orang tuanya kepada Imam Eli. Lalu dia ada di tengah-tengah tempatnya Tuhan berada. Dia ada dekat tabut perjanjian dan dia memelihara api yang ada di rumah Tuhan untuk tetap menyala. Daud menjadi sadar, oh Samuel dipakai Tuhan sampai mati. Terus setia kepada Tuhan. Karena dia tinggal dekat rumah Tuhan. Saya jauh. Tabut perjanjian ada, tapi rumah Tuhan gak ada. Aku tinggal di rumah kayu aras. Tapi Tuhan cuma ditaruh di kemah di dalam tabut perjanjian. Gak boleh, harus ada rumah Tuhan. Aku mau diam dekat rumah Tuhan. Aku mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Aku mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti dikatakan Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kalau begitu, sekarang saya minta berhenti semua pembangunan. Kamu tadi usul apa? Oh Raja Daud, aku usul bikin bangunan untuk perpustakaan. Itu nomor 2. Nomor 1 bikin dulu bait Allah. Hah? Engkau mau bikin apa Tuhan? Bait Allah. Untuk apa? Untuk taruh tabut perjanjian. Tapi tabut perjanjian sudah ditaruh di kemah. Enggak mau. Saya mau kita bikin bait yang bagus. Dari kayu paling bagus. Dari semua yang paling bagus. Oh oke. Tuhan mau desain. Saya mau desain. Tunggu. Cara desainnya bagaimana ya? Saya ingat. Waktu kita bawa tabut perjanjian dari tempat di mana dia ada. Mau dibawa ke Yerusalem. Kita bawa ditarik oleh kereta yang ditarik lembu. Dan Tuhan marah. Jadi jangan pakai cara sendiri. Kalau kita mau bangun bangunan bait Allah. Harus pakai prinsipnya Tuhan. Nah prinsipnya Tuhan dapat dari mana? Cari lagi tulisannya. Ini tulisan dari kitab Musa. Aduh mendingan ada perpustakaan deh. Cari semua kitab Musa. Kalau kitab Musa gampang Tuhan. Imam-imam punya ini. Oke cari semua. Undang imam. Saya mau bikin seminar untuk saya. Wah raja enak ya. Mau tahu apa langsung bikin seminar. Saudara mana bisa begini ya. Aku mau tahu tentang predestinasi. Pak Jimmy bikinkan seminar untuk saya. Nanti akan ada suara rupamu. Nah tapi Daud boleh begitu. Ayo semua imam bikin seminar untuk saya. Seminar tentang apa? Tentang kemah suci. Apa prinsip dari kemah suci? Apa simbol-simbol kemah suci? Saya mau taati semuanya. Tuhan, apa sekarang waktunya ya bikin bait suci? Itu juga aku belum tahu. Mendingan minta nasihat Nabi. Ya betul juga kamu ya. Kadang-kadang kamu pinter ya. Kadang-kadang. Oke, coba minta tolong dengan hormat supaya Nabi Nathan datang ke istanaku ya. Sekarang cari dia. Oke Tuhan. Wah. Sekarang kita disuruh cari Nabi Nathan. Mendinganlah daripada cari buku gak jelas di ujung dunia. Ayo kita cari ke rumah Nabi Nathan. Permisi, Tuan Nabi. Nabi Nathan heran. Dari mana? Dari istana Raja Daud. Wah, istana Raja Daud. Raja Daud mau bicara? Oh silakan masuk. Tuan, Raja Daud mengirimkan salam hormat karena engkau nabi yang sangat dia hormati. Dengan rendah hati Raja Daud mengundang, berkenankah engkau datang ke istana raja? Wah ini cara Daud mengundang nabi. Daud merasa dirinya lebih rendah dari nabi, padahal dia raja. Kalau Saul undang Samuel pakai perintah, Samuel, you mesti bersama saya. Jangan pulang dulu. Saul kasar sama Samuel. Daud hormat kepada nabi. Daud mengatakan, jika engkau berkenan Tuhan, datanglah ke istana raja. Aku hambamu, minta nasihat engkau. Nathan bilang, aku juga hamba Tuhan. Sama-sama hamba, dilarang saling mendahului. Maka dia datang kepada Daud dan dia tanya, Daud, tuanku, rajaku, aku siap melayanimu. Daud bilang, oh no. Aku juga hamba, kita sama-sama melayani Tuhan. Tuan Nabi Nathan, saya mau bikin rumah untuk Tuhan. Aku tinggal di rumah kayu aras yang bagus. Kok Tuhan tinggal di tempat seperti ini? Aku ingin bangunkan bait yang paling bagus untuk Tuhan. Bagaimana? Nabi Nathan terharu. Jadi engkau setelah jadi raja, proyek pertama dalam pikiranmu adalah bait suci? Ya, aku mau ada di rumah Tuhan. Samuel diam di rumah Tuhan. Maka Tuhan pelihara kerendahan hatinya. Aku takut kalau aku tidak di rumah Tuhan, bagaimana aku bisa rendah hati? Aku mau terus ada di rumah Tuhan. Aku mau bikin rumah Tuhan. Oh baik-baik.
Lakukanlah sesuai kehendak hatimu. Oh terima kasih, saya akan siapkan semua arsitek terbaik yang lulusan Unpar, lulusan ITB, lulusan luar negeri, semua dipanggil. Saya mau tahu apa prinsip di balik pembangunan bait suci. Selain arsitek, saya mau panggil para teolog, lulusan STTRI, ada 3 profesor. Lulusan dari STT penting. Saya mau kumpulkan, coba kasih seminar tentang bagaimana membangun bait sesuai dengan prinsip simbol dari kitab Taurat. Nah maka Daud sudah punya rencana. Nathan senang sekali. Dia pulang ke rumah, dia doa, Tuhan senang banget punya raja kayak begini. Ini baru raja baru ini. Saya mau Tuhan berkati Raja Daud. Tapi Tuhan berkata kepada Nathan, Nathan, ya Tuhan ada firman dari engkau. Bilang kepada Daud, engkau tidak akan membangun rumahku. Wah Tuhan, Daud nanti kecewa. Tapi aku maunya anak dia yang membangun rumah bagiku. Aduh, dia udah senang banget loh Tuhan, tapi gimana ya? Nathan ini bergaul dekat dengan Tuhan, jadi dia mau tanya lagi sama Tuhan. Tuhan ini benar keputusan terakhir atau masih bisa dinego? Aku tidak mau dia yang bangun rumah bagiku. Boleh tahu kenapa Tuhan? Tangannya penuh darah, nanti anaknya yang bangun. Aduh, dia senang banget loh Tuhan. Bolehlah? Tidak. Ayolah? Tidak. Ayolah? Tidak. Tuhan, Nathan, ya Tuhan, aku kenal dia lebih dari engkau kenal dia. Iya sih. Jadi tidak. Bukan dia. Tapi beritahu kepada Daud. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Wah. Aku tidak akan biarkan tahtanya terputus. Dari Daud ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, ke keturunan selanjutnya. Terus sampai selama-lamanya. Nathan kaget. Tuhan, di sepanjang sejarah tidak pernah ada tahta yang tidak terputus. Ada raja punya generasi jadi raja sampai generasi kelima, sampai generasi keenam, tapi mana ada yang tidak pernah terputus. Tapi Tuhan mengatakan justru Daud yang pertama. Daud akan jadi raja dan seluruh keturunannya jadi raja sampai selama-lamanya. Kok bisa jadi raja sampai selama-lamanya? Karena keturunan dia yang terakhir jadi raja. Namanya Yesus Kristus. Sang Mesias, dia akan jadi raja selama-lamanya. Gak ada lagi yang gantikan. Berarti dari Daud sampai Kristus, kerajaan akan tetap milik keturunan Daud. Ini janji besar sekali. Nathan begitu terharu, oh Tuhan, kalau begini Daud tidak akan kecewa. Dia pasti akan senang karena engkau menjanjikan janji sebesar ini. Maka Nathan cepat-cepat lari ke tempat Daud. Nathan bukan seorang pelari maraton, tapi kali itu dia pecahkan rekor lari maraton. Saking semangatnya dia lari. Sudah sampai istana Daud, ternyata sudah tua loh. Tuhan Raja Daud, maaf saya datang tanpa dipanggil. Wah, Daud kaget. Kenapa Nabi Nathan? Silakan masuk. Apa yang kau perlukan? Minum. Oh minum. Kasih dulu minum. Setelah minum, ada apa Raja? Ada apa Nabi? Tuan Raja, ada pesan dari Tuhan. Wah, pesan dari Tuhan. Ayo silakan, bagaimana cara bikin rumah ya? Bentar ya, saya ambil dulu batu tulis. Saya ambil dulu batu, lalu saya akan tulis cara bikin rumah Tuhan. Ayo, bukan itu. Oke, ada berita tentang rumah Tuhan? Ada. Oke, saya tulis. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan, tulis ya Raja. Iya, huruf pertama N. Huruf kedua O. Huruf ketiga, gak ada. Hah? No, maksudnya tidak. Tidak. Loh kok tidak? Maksudnya gimana? Tuhan bilang engkau tidak boleh bangun rumah bagiku. Aku sudah duga. Oh engkau sudah duga? Iya. Aku merasa sih aku tidak layak. Tapi aku kesombongan sih. Belum apa-apa sudah sombong. Aku tidak layak. Sekarang saya mengerti. Saya bukan orang yang pantas. Tolong ya Nabi, doa sama Tuhan, minta ampun untuk saya. Saya sudah terlalu kurang ajar. Merasa diri layak bangun rumah untuk Tuhanku. Mohon minta ampun. Oh jangan salah Tuhan Raja Daud. Tuhan tidak marah sama engkau. Cuma Tuhan memutuskan bukan engkau yang bangun rumah, tapi anakmu yang kemudian. Oh begitu? Iya. Dan Tuhan ada janji. Dengar ya. Saya dengar. Tuhan mengatakan aku akan angkat anakmu jadi raja. Dan aku tidak akan pernah hilangkan kasih setiaku. Seperti aku sudah hilangkan itu dari Saul. Aku akan pelihara anak-anakmu. Keturunan yang selanjutnya. Sampai selama-lamanya keturunanmu akan jadi raja. Daud kaget. Saya kok dapat janji sebesar itu? Ya ini yang Tuhan katakan. Aku tidak layak. Aku orang hina. Aku gembala kecil. Di kota kecil.
sekarang jadi raja. Saudara jadi raja pun saya rasa tidak layak. Kok Tuhan kasih janji sedemikian besar? Maka dengan perasaan terharu, Daud mengatakan, Nathan maaf ya, saya mau doa dulu, terlalu terharu. Saya tinggalkan kamu ya. Nathan bilang, iya saya masih sibuk minum dulu, masih haus. Oke, saya pergi dulu mau berdoa. Daud pergi ke kemah, ada tabut perjanjian. Dia pergi ke kemah Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya tidak merasa layak jadi raja. Tapi Tuhan suruh saya jadi raja. Saya tidak merasa layak jadi pemimpin. Tuhan suruh saya jadi pemimpin. Saya tidak merasa layak boleh mempunyai keturunan jadi raja. Tuhan menjanjikan keturunanku selama-lamanya akan jadi raja. Tuhan genapilah janjimu ini. Biarlah keturunanku mendirikan rumah bagimu. Dan biarlah keturunanku menjadi raja yang ditakuti rakyat dan disenangi Tuhan. Biarlah keturunanku memulihkan kerajaan bagi Tuhan dan memulihkan ibadah bagi Tuhan. Ibadah bagi Tuhan dipulihkan dengan membangun bait suci. Kerajaan bagi Tuhan dipulihkan dengan dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Tuhan, genapilah janjimu. Hambamu memohon, genapilah janjimu. Setelah itu Daud kembali dan mengatakan, saya akan tunggu janji Tuhan. Tuhan begitu baik. Maka dia mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Saya tidak kurang apapun. Engkau memberikan saya kedudukan jauh lebih tinggi dari yang saya berhak dapat. Dan Engkau memberikan saya janji lebih besar dari apa yang saya layak untuk dengar dan peroleh. Maka Daud begitu senang dan Nathan memuji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya jaga kerajaanmu. Tapi Daud mengatakan, Nabi Nathan, tolong doakan saya. Tolong tegur saya. Kalau aku punya salah, mohon kamu yang arahkan saya ya. Saya tidak mau jadi raja seenaknya. Saya tidak mau jadi raja sembarangan. Saya mau jadi raja yang sering dimarahin. Nathan kaget. Sering dimarahin sama siapa? Sama Tuhan melalui engkau. Marahin saya kalau saya perlu dimarahin. Tegur saya kalau saya perlu ditegur. Supaya saya tidak jadi raja seperti Saul. Sekarang saya mau datang ke kemah Tuhan. Menanti kemah ini dibangun menjadi bait oleh anakku. Tapi sebelum itu terjadi, aku mau ada di kemah Tuhan sepanjang masa. Aku mau rendah hati di hadapan Tuhan sepanjang masa. Daud belajar rendah hati. Saudara dan saya raja pun bukan. Pemimpin bangsa juga bukan. Kita bukan siapa-siapa. We are nobody. Di jalan tidak ada orang kenal kita kecuali sesama jemaat GRI Karawaci. Kadang jemaat GRI Karawaci juga saya kurang kenal ya. Lu kebanyakan sih. Ada orang datang ke saya, Pak saya sudah bergereja di gereja Bapak. Saya pura-pura tahu. Oh iya. Ingat kan Pak? Ya enggak. Nah saudara, saya juga bukan siapa-siapa. Saya ketemu saudara cuma kenal kalau saya pakai jas atau pakai jubah. Kalau saya pakai baju biasa, ketemu di lift pun saudara enggak kenal siapa saya. Ada jemaat bilang, Pak sudah berapa lama bergereja di sini? Saya bilang, dari tahun 2023. Oh gimana, bagus ya khotbahnya ya? Lumayan, saya bilang. Dia lupa, dia enggak sadar kalau ini adalah pendetanya. Nah saudara, kita bukan siapa-siapa. Enggak apa-apa. Tuhan tidak harus jadikan kita siapa-siapa. Tapi hati-hati. Begitu Tuhan kasih sedikit saja yang membuat kita merasa diri lebih baik, bahaya. Saudara dapat berkat dari Tuhan, terimalah berkat itu dengan takut dan mengatakan, Tuhan, aku mau punya hati yang rendah. Rendah hati di hadapan Tuhan. Hanya lewat orang yang rendah hati, Tuhan akan pulihkan gerejanya dan Tuhan akan pulihkan keadaan sosial. Kenapa Tuhan pelihara Israel? Karena ada raja yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan melayakkan Kristus menjadi raja sampai selama-lamanya? Karena Yesus Kristus mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah kita belajar seperti Daud dan seperti sang anak Daud. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Rendah hati berarti bagaimana? Rendah hati berarti gak gampang bertengkar. Rendah hati berarti gak gampang salahkan orang lain. Rendah hati berarti tidak gampang meremehkan orang lain. Rendah hati berarti tidak sering cekcok untuk hal yang gak penting. Saudara kalau jemaat ribut terus, berantem terus, bertengkar terus. Itu tandanya kita masih merasa diri kita penting. We are nobody. Let's keep it that way. Kita bukan siapa-siapa, hanya orang yang terus menerima kemurahan Tuhan hari demi hari. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi orang yang dengan rendah hati. Hidup di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, peliharalah hati kami. Supaya dengan rendah hati kami hidup di hadapan-Mu. Dan dengan iman kami bertumbuh untuk mengikuti Tuhan. Pakailah hidup kami seperti Tuhan sudah pakai Daud. Meskipun tentu kami tidak dipakai sebesar Daud. Tapi kami mau dipakai Tuhan sesuai rencana Tuhan.
Dan dengan tetap rendah hati, kami mau terus dipakai Tuhan. Pimpinlah kami, baik kami pelayan awam, maupun hamba Tuhan, maupun jemaat, maupun pemimpin gereja, maupun diaken, maupun semua aktivis. Pimpin kami terus rendah hati di hadapan Tuhan. Apakah yang kami punya yang bukan dari Tuhan? Dan jika yang kami punya semua kami terima dari Tuhan, mengapakah kami bermegah untuk hal-hal itu? Biarlah kami bermegah karena Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang bermurah hati kepada kami. Barang siapa mau bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.